perhatikan buat istri saya gitu. Jadi jangan menuntut. Kok kamu segini, kok kamu begini, kamu begini. Enggak begitu. Contoh, Nabi pernah satu ketika pulang kemalaman. Tahu bahwa Aisyah tuh lagi tidur. Tidurnya mungkin nyenyak. Diketok berkali-kali, enggak dibukain juga. Tidur depan. Hah? Belar sorban tidur langsung. Seorang Nabi? Iya, tidur di depan. Besok paginya melihat Rasulullah sedang tidur, wah baru aduh minta maaf sama Rasulullah gitu kan. Yang kedua, romantisme. Nah, Jago, ayo cari makan yang banyak mumpung masih pagi nih. Hai Irfan. Astagfirullahaladzim. Irfan. Neng, iya, Neng. Tolongin Irfan. Tolongin, bentar jangan pegang-pegang dulu ini, kita cuma berdua ntar jadi fitnah ini. Astagfirullahaladzim. Iya, kita tolongin. Alhamdulillah, ngapain ya Allah, pagi-pagi udah Bang. dua-duaan bukan mahram. Jangan suzon dulu. Soalnya kita kan Iya tahu tahu. istri. Tahu toh, saya punya istri juga. Duduk. Iya, ada apa ini? Ya gak tahu, saya juga bingung. Kenapa nanya ke saya? Coba gini. Saya juga. Gimana ceritanya ini? Kan ini lagi urus ayam, tiba-tiba ini datang nangis gini. Jadi, ini kenapa? Ada apa nih? Suami saya, Kenapa suami? kemarin saya negor. Suami saya pulang malam. Terus saya tegur, dia marah-marah. Padahal saya cuma mau tahu dia tuh kenapa pulang malam. Itu mata kenapa? Suami saya ditonjok, Pak. Ditonjok suaminya ini. Nah, Ini Bang emang yang sering disebut KDRT ini yang kekerasan begini. dalam rumah tangga. Betul. Ini kenapa ya? Akhir-akhir ini banyak banget yang kasus KDRT tuh banyak sekali wanita yang jadi korban loh Bang. Ya sebenarnya bukan hanya wanita aja, laki-laki juga bisa terjadi seperti itu. Iya, laki-laki juga banyak, tapi banyaknya bukan secara fisik, secara Nah. mental ya segala macam ya, kekerasan dari istrinya. Ini bisa terjadi seperti itu kenapa? Nggak Bang? mungkin sesuatu itu bisa terjadi kalau nggak ada sebab. Mungkin Neng terlalu curiga kali sama suaminya. Emang sering banget pulang malam suaminya? Sering belakangan jadi suka pulang malam. Nggak biasa-biasanya gitu pulang Iya, agak malam. Saya juga jadi curiga kenapa kok pulangnya malam terus. Tapi Biasanya pernah mergokin nggak? Apa mungkin ada perempuan lain begitu? Tapi kan kalau istri mah wajar nanya dari Oh, mana gitu, suami. iya. Nggak tentram ya? Yang nggak wajar tuh kenapa nonjok? Nah, Kenapa ini. bisa seperti Nah, itu ini. gimana ya Bang? Gini, kalau kita dalam rumah tangga ini sudah tidak didasarkan kepada sujud kepada Allah, ya ketaatan itu bukan lagi kepada Allah, yang terjadi adalah otoriter dari pihak suami. Nah, begini nih kejadiannya. Bukan lagi yang dijadikan sebagai patokan itu taat pada Allah, tapi sudah hawa nafsu. Apalagi kalau secara kejiwaan kan namanya laki-laki kan gengsi. Iya, Biar iya. salah, jangankan biar salah aja ditegur juga nggak mau gitu. Padahal Iya, kan apalagi ketahuan Nah, salah apalagi ya. ketahuan salah gitu kan. Tapi biar nggak terjadi KDRT kayak gini lagi gimana ya Bang ya? Nih, Caranya gitu. kita harus ingat di dalam Quran itu disebutkan. Ya, Neng juga dengerin nih Neng ya. Kasihan saya. Karena memang yang namanya perempuan itu diciptakan Allah kan bukan dari kepalanya laki-laki, Dari tulang juga rusuk. bukan kakinya laki-laki, Iya, iya. dari tulang Rusuk. rusuk. Bengkok. Dibiarin tetap bengkok, dikencengin patah. Nah, itu kata Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Nah, di sini harusnya dari istri jangan mancing. Ya, karena mancing, nah suami udah nggak bisa nahan emosi, kejadian. Biasanya nih, yang saya tahu nih, Van, kalau suami itu udah emosi sama istri, kalau dia punya kekuatan, dia akan lakukan seperti ini. jadi sebetulnya kayak kasus KDRT kayak gini tuh tidak bisa silakan hanya suaminya saja, bukan berarti kita kenal laki-laki Iya. ya. Kadang-kadang dipancing sama si perempuannya juga, istri juga. Betul. Nah, suami juga harusnya mengendalikan kesabaran dia, Iya, gitu iya, kan, iya. supaya tidak terlalu emosi. Emang itulah tugas suami untuk Betul. meluruskan yang bengkok tadi ya. Ini sebenarnya berawal dari tidak seimbangnya antara kewajiban dan hak. Betul nggak? Jadi mau tahu nih kewajiban seorang suami Mesti dicek dan haknya dulu. juga. Ini ngomong-ngomong, sebenarnya selama ini dalam rumah tangga, Neng, itu si suami udah menjalankan kewajiban belum sebagai seorang suami? Tahu Si nggak Neng kewajibannya? Nah, udah tahu belum suami kewajiban? apa aja coba? mencari ini ngasih nafkah, Kasih duit pokoknya banyak itu wajib ya. Iya. Terus apa lagi nih? menyayangi istri, setahu saya. Nah, sekarang dibalik. Kewajiban apa yang sudah Neng lakukan sama terhadap suami? Melayani suami, Dikirim makanan, kirim makanan tiap pagi. mengikuti perintah suami walaupun kadang-kadang bertentangan dengan batin. Iya. Nggak begitu. Oh, Jadi enggak. nanti ada gini, Terus mestinya gimana? la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Nggak ada ketaatan kepada hamba yang mengurus untuk maksiat kepada Allah. Ya, selama tidak meninggung dari syariat Allah, apa juga yang diperintahkan sama suami, kita mesti kudu ikut.
Tapi kalau seandainya sudah bertentangan sama syariat, boleh menolak, tapi menolaknya dengan cara halus. Halus juga, oh gitu. Justru ngasih pelajaran ke suami juga Betul, ya. betul. Jadi saling ngasih masukan, bukan Betul. berarti si suami selalu benar. Makanya nih Begitu kita pun mesti sebaliknya. mulai, karena posisi yang jadi kepala rumah tangga Ya. adalah suami, kita harus mulai bukan dari kewajiban istri. Kewajiban suami Ya. jadi hak istri. Udah, nanti kita bahas aja ini kewajiban dan hak suami dan istri itu apa saja. Iya. Neng, Mangga minum dulu. Biar Maaf tenang. Ya. Yaudah, nanti kita bahas ya Jangan. kewajiban Iya. dan haknya. Masak Mangga ini dilihat. Ustaz, pokoknya saya nggak terima suami saya kayak gitu. Ini saya sampai ditonjok kan nggak mungkin kayak gitu juga kalau Neng, marah. ini udah dikasih minum, kirain udah reda nafsunya nih. Tetap aja saya nggak Dia nggak salah Pak terima. Ustaz, saya nggak salah. Iya. Udah, jelasin aja, Bang. Belum cari mana yang benar, mana yang salah. Istighfar dulu. Ya, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, tenang dulu. Nah, sekarang Bang, mendingan kita jelasin nih, mumpung Nengnya lagi tenang, hak dan Ya, kewajiban kita ini kan suami posisi dan istri baru apa? dengar laporan dari sepihak, Ya, betul. ya kan? Bisa jadi si Neng benar, bisa juga si suaminya benar. Nafas ya, jangan nafsu dulu. Oke. Hak dan kewajiban Nah. seorang suami dan istri apa Dengan dulu saja, Neng ya. Bang? Jadi ini kita kembali lagi tadi, bisa terjadi seperti itu kan kita harus lihat dari posisi pertama, siapa yang jadi kepala rumah tangga kan suami. Ya. Berarti suaminya itu harus tahu kewajiban sebagai seorang suami terhadap istri. Ya. Jatuhnya berarti istri itu terhadap suami hak. Ya. Ya. Apa yang Kewajiban berat suami adalah hak istri. Boleh jadi si suami ini belum jalankan kewajiban sehingga dituntut haknya. Ya kan? Ya. Bisa juga sebaliknya. Karena si istri nggak melaksanakan kewajiban sehingga hak dari suami tidak terpenuhi. Saya mau lihat dari yang pertama dulu nih, Van. Kadang-kadang kita jangan salahin suami istri dulu, kita mulai suami dulu nih, kepala rumah tangga, jalankan kewajiban. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin Ya. buat wanita. Berarti suami adalah leader. Dia sebagai imam. Yang saya tahu nih imam ini, Van, kalau dalam bahasa Arab diterjemahkan bahasa kita, al-imam huwa fil amam. Yang namanya imam selalu ada di depan. Apakah Neng selama ini merasa bahwa si suami udah memberikan contoh belum sebagai suami yang baik? Kadang-kadang. Kadang-kadang, cuma itu emosinya emang terlalu. Atau dipancing sama Neng? Udah, jangan dulu. Nah. Kita jangan mancing emosi si Neng Ya juga, udah, ntar jadi- marah-marah lagi. Jadi sebagai kepala rumah tangga, satu, dia harus menjamin, satu ya, keamanan. Keamanan. Ini jangankan mengamankan istrinya dari orang lain, Iya. lah terhadap istrinya aja udah nggak aman, bagaimana suami itu? Iya. Ya kan, harusnya kan dengan punya suami, aduh tenang nih, punya suami kemana-mana bisa berdua, jadi aman, nggak ada yang ganggu gitu kan? Ini mau ditonjok. Ini malah melitonjok. Bentar. Jadi yang pertama keamanan. Tuh, menjaga, perlindungan, melindungi. Perlindungan, Karena iya. kan betul kan, seorang punya suami kan untuk melindungi kan? Iya. Ya kan? Kalau sendirian kan kemana-mana perempuan kan repot. Oh iya, cewek godain dong. Nah, Ya udah udah. banyak yang gangguin. Yang pertama- Yang kedua. Pemberi nafkah, Ya. memberikan nafkah sehari-hari keluarga. Udah punya anak belum, Neng? Udah. Sudah punya anak. Kebutuhan makan sehari-hari, konsumsi ya harian. Kemudian nafkah, ilmu dicerdaskan dong istri. Jangan Iya. dibuat bodoh gitu kan. Ya. Kemudian diberikan apa ya? Dahaga spiritual, bahasa keren. Dahaga Dahaga Gaya spiritualnya banget sih gitu. Bapak subuh-subuh. Dipuaskan dahaga spiritualnya. Iya. Suka sholat berjamaah nggak nih Jarang, sama suami? jarang Pak Ustaz. Pimpin gitu sholat jamaah, suaminya mimpin sholat jamaah. Jarang dia jarang sholat. Iya, Rumah makanya jauh saya dari nggak ngasih tahu. dari ibadah begini nih jadinya. Iya. Harusnya kan rumah tangganya rumah tangga masjid. Diingetin atau diingetin suaminya. Iya, kalau saya ingetin sholat, katanya ya udah biarin aja itu urusan pribadi, urusan saya sama Tuhan gitu. Gimana? Nah ini nih. Harusnya kan ya, namanya kita dinasihatin kan, Iya. harus mengoreksi diri kita masing-masing. Tidak Masih selalu mending ada yang nasehatin ya Bang ya. Nggak harus nasihat itu dari suami ke istri. Bisa juga istri Iya, ke suami memberikan nasihat. Take Gitu. and give gitu. Nah, Tapi ngomong-ngomong kalau masalah dosa itu, dosa kalau misal jadi kalau Suami gini melakukan Van, sholat. kalau si istri, si suami itu berdosa, istri nggak nggak sholat, nanggung. misalnya nggak sholat Istri aja. nggak nanggung. Tapi kalau istrinya nggak sholat, suami ikut bertanggung jawab terhadap tidak sholatnya si istri. enak banget jadi istri ya. Udah aja kalau mau jahil ke suami gitu, saya nggak sholat biar Ya mau suaminya hamil masuk neraka nggak? gitu. Mau melahirkan nggak? Sakit tuh jadi Oh, iya, jadi iya. perempuan. Oh iya iya. Jadi saya Kalau dia- mensyukuri sebagai laki-laki coba itu sekarang. Makanya Allah ciptakan wanita itu sering lupa. Ah.
Kalau dia ingat terus, nggak bakal mau punya anak lagi. Kapok, punya anak satu juga udah sakitnya luar biasa, gitu kan. Ya kan Neng, ngerasain kan Neng waktu itu, ya kalau melahirkan mah sakit gitu. Iya ya. Jadi ini diulangi lagi deh. Kewajiban suami apa kewajiban aja? suami sebagai pelindung istri. Kemudian yang kedua memberikan nafkah, ya kan, lahir dan batin. Imam. Kemudian yang ketiga sebagai pengambil keputusan. Ya, itu juga. setiap masalah dalam rumah tangga itu keputusannya diserahkan kepada suami. Tapi istri boleh memberikan masukan-masukan. Nah, sekarang saya balik lagi. Apakah si istri, si Neng ini sudah menjalankan kewajiban belum? Jangan-jangan ada satu hak dari suami yang belum dijalankan. Nah, pasti Gitu. kewajiban istri belum tahu juga. Nanti abang jelasin juga. Mending Insya gini aja. Mau ngomong apa, Neng? Tapi saya udah gak kuat, udah pokoknya mau cerai aja. Udah sih. Minum lagi kalau gitu, minum lagi. Kemudian nih. Belum tentu cerai itu satu solusi Udah. terbaik. Saya nggak kuat Saya lagi, laporin Pak ke Ustadz. Komisi Perlindungan Perempuan. Cobain ya, mudah-mudahan subuh-subuh udah ada yang bangun. Bentar. Minum lagi. Mana? Udah minum dulu. Lali teh. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya jadi tahu banyak soal rumah tangga dan soal yang lainnya. Terima kasih ya Pak Ustadz ya, Alhamdulillah. Pak Irfan. Jadi ini mah bukan kesalahan suami, bukan kesalahan istri ya. Udah, jangan Sama-sama saling mencari salah lah ya. kesalahan. Jalankan si suami kewajibannya, istri juga jalan kewajiban. Sudah selesai. Iya. Sok sekarang mah kamu pulang, sungkem sama suami minta maaf. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu dan penuh kelembutan, suaminya Betul. juga Insya sama-sama Allah minta maaf tersentuh, ya. Iya betul. tersentuh. Ya udah kalau Neng gitu, ya? saya mau nemenin suami saya dulu. Seperti ya. Permisi, Ya, Neng, ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Subuh-subuh gini Kita ada udah masalah kasih besar. manfaat orang pagi-pagi. Alhamdulillah. Tapi emang kalau rumah tangga tuh susah-susah gampang ya Bang ya? Ada contoh nggak sih Rasul memberi contoh-contoh gimana menjalani rumah Iya, tangga yang setiap bagus? orang dalam kehidupan aja punya idola. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sana. Pengertian suri teladan bukan hanya dalam aspek pribadi, dalam aspek pemerintahan, tapi juga dalam aspek rumah tangga. Iya. Tidak ada contoh rumah tangga yang terbaik kecuali rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Betul. Lengkap dan sempurna. Kayak apa sih? Nah, ini itu dia nih. mau tahu banget soalnya. Nah, buat pelajaran kita juga ya, satu, tidak ada kata menuntut. Jadi cinta itu adalah orang yang mempunyai kemauan memberi lebih. Jangan nunggu kembaliannya, otomatis kalau kita mah tulus dapat itu kembalinya. Jadi istri memberi, suami juga Ya memberi. tergantung siapa ya. nih. Kalau kita Iya. sudutnya kita sebut, pokoknya saya mau beri apa nih buat Iya, istri. iya, iya. Apa yang saya bisa berikan buat istri saya gitu. Jadi jangan pernah nuntut. menuntut. Kok kamu segini, kok kamu begini, kamu begini. Enggak begitu. Contoh, Nabi pernah satu ketika pulang ke malam. Tahu bahwa Aisyah tuh lagi tidur. Tidurnya mungkin nyenyak. Diketok berkali-kali, enggak dibukain juga. Tidur depan. Hah? Belar sorban tidur langsung. Seorang di depan. nabi? Iya, tidur di depan. Besok paginya melihat Rasulullah sedang tidur, wah baru aduh minta maaf sama Rasulullah gitu kan. Yang kedua, romantisme. Nah, jadi kalau ini mana nih? Ini gelas ini. Jelas. Nah, ini Aisyah minum. Saya jadi Aisyah nih, saya jadi Aisyah ya. Aisyah minum di sini, Nabi pun bibirnya minum dari sini. Tuh. Terus katanya Nabi Pernah itu nggak? ada panggilan sayang kepada Aisyahnya gitu. Ya. Kumairoh. Kumairo. Artinya? Jangan si gendut, si kurus. Musuh manggil istrinya begitu. Jadi apa nih yang bikin kita terkesan sama istri kita tuh apa gitu kan? Kempot sini kempot. Ya jangan Gitu. sifat-sifat yang baik. Kempot sini bagus. Sifat yang baik. Oh gitu. Si pemalu, apa si peramah, si apa yang kita bagus-bagus buat dia. Cinta, sayang. Ya, gitu jadi itu yang kedua. Beliau selalu berusaha menjaga romantisme dalam rumah tangga. Kemudian yang ketiga, tidak semua pekerjaan rumah tangga harus dikerjakan oleh istri. Jadi gitu semua kan. pekerjaan dilakukan bersama ya. Iya. Bukan ini tugas istri, itu tugas suami ya. Iya, namanya tour of duty itu. Iya. Itu pokoknya dua contoh kehidupan Rasul dan Iya. rumah tangga. Nanti pasti Jangan masih banyak sekali nuntut. itunya ya. Iya, insya Allah begitu. Alhamdulillah. Ya, tapi ngomong-ngomong ini rapi Kita banget rapi nih, pagi-pagi udah. mau kemana? Mau ada ini tetangga mau walimatus safar, dia mau berangkat haji. berangkat haji, Itu alhamdulillah. tetangga situ. Ya Ya. kok gitu. Makasih banyak Duluan ya. Ya ya Bang ya. Bang, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Akhirnya aku tahu.